tematik. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat selalu ya? Perkenalkan, nama Ustadzah adalah Halimatus Sa'diyah. Ustadzah biasanya dipanggil dengan Ustadzah Tutus. Nah, alamat Ustadzah di Desa Bendorejo, Kecamatan Wedanawu, Kabupaten Blitar. Ustadzah ini adalah wali kelas 2 Walid bin Walid. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hidup rukun di sekolah. Seperti gambarnya sudah ada di situ, hidup rukun di sekolah. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa bersama-sama. Mari mengangkat kedua tangan dan mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, materi yang pertama kita bahas hari ini adalah kalimat perintah. Ayo, siapa dari kalian yang tahu apa itu kalimat perintah? Nah, kalimat perintah itu adalah kalimat yang meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah itu sendiri biasanya diakhiri dengan tanda seru. Anak-anak tahu tanda seru itu yang bagaimana? Tanda seru itu mirip seperti huruf I yang terbalik. Kalau huruf I titiknya ada di atas, kalau tanda seru titiknya ada di bawah. Nah, ini adalah gambar-gambar dari contoh kalimat perintah. Contoh kalimat perintah yang pertama, belajarlah dengan rajin. Coba perhatikan anak-anak, gambar yang paling atas itu adalah gambar 3 orang siswa yang sedang belajar. Jadi kalimat perintah itu contohnya belajarlah dengan rajin dan diakhiri dengan tanda seru pintar. Contoh kalimat perintah yang kedua yaitu tutuplah pintu itu, seperti gambar yang ada di tengah. Gambar itu menggambarkan seorang siswa yang akan menutup pintu. Masih sama, kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Contoh kalimat perintah yang ketiga, coba diperhatikan ya anak-anak. Contohnya adalah bacalah buku itu, seperti gambar yang ada di paling bawah. Itu ada anak kecil siswa yang sedang membaca buku. Selanjutnya, meskipun kalimat perintah itu bisa digunakan ke teman-teman kalian, tetapi kalian harus tetap rukun. Kenapa kalian harus rukun dengan sesama teman? Ayo coba kenapa? Pintar sekali, harus rukun sesama teman karena hidup rukun itu sangatlah menyenangkan. Contoh dari hidup rukun sesama teman, yang pertama, ketika bermain tidak boleh bertengkar. Nah, seperti kalian lihat gambar yang ada di bawah. Gambar yang disilang kalian tidak boleh menirukan ya anak-anak. Yang kalian contoh adalah gambar yang dikasih cawang. Itu rukun sesama teman, bermain bersama, kompak. Contoh hidup rukun yang kedua, tidak berebut mainan dengan temannya. Nah, masih sama, yang gambar silang juga tidak boleh ditirukan. Yang harus ditirukan adalah yang dicawang. Selanjutnya, hidup rukun itu juga mencerminkan sila-sila Pancasila. Mari kita mengingat kembali sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ayo, sila pertama ini simbolnya apa? Betul sekali, simbolnya adalah bintang. Selanjutnya, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa kira-kira? Betul sekali, simbolnya adalah rantai. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Simbolnya apa yang ini? Benar, simbolnya adalah pohon beringin. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Benar sekali. Selanjutnya sila yang kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah benar, padi dan kapas. Selanjutnya kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan. Nah, penjumlahan bilangan itu sendiri anak-anak ya bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu cara bersusun pendek dan cara yang kedua adalah cara bersusun panjang. Cara bersusun pendek itu sendiri bisa dilakukan dengan 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu menuliskan bilangan-bilangannya dalam kolom R, kolom P, dan juga kolom S. Langkah yang kedua adalah menjumlahkan satuannya. Langkah yang ketiga menjumlahkan puluhannya, dan langkah yang keempat adalah menjumlahkan ratusnya. Sekarang coba perhatikan soal cerita dari Ustazah. Ino, Yoga, dan Ari selalu rukun dan bermain bersama. Di saat jam istirahat, mereka bermain kelereng di halaman sekolah. Ino membagikan jumlah kelereng yang dimilikinya kepada teman-temannya. Ternyata setelah dihitung, kelereng Ino adalah 125 butir. Sedangkan di rumah, Ino masih memiliki 252 butir kelereng. Jadi, berapa banyak kelereng yang dimiliki Ino kira-kira? Nah, dari soal cerita ini, kita selesaikan yang pertama dengan cara bersusun pendek. Cara bersusun pendek tadi anak-anak diperhatikan ya. Langkah yang pertama, menuliskan bilangan-bilangan dalam kolom R, kolom P, dan juga kolom S. Sekarang kita buat dulu kolom R, kolom P, dan juga kolom S-nya. Untuk mengingat kembali, R itu adalah ratusan dan P adalah puluhan, sedangkan S adalah satuan. Sekarang kita masukkan angka-angka yang tadi ke kolom RPS yang sudah kita buat. Angka yang pertama adalah 125, di mana angka 1 itu menempati kolom R atau kolom ratusan, benar. Dan kolom yang kedua adalah angka 2, menempati kolom P atau kolom puluhan. Sedangkan angka yang ketiga adalah angka 5, menempati kolom S atau kolom satuan. Nah, angka yang kedua adalah 252. Sama, angka 2-nya dimasukkan ke kolom R, angka 5-nya juga dimasukkan ke kolom P, dan angka 2 yang terakhir dimasukkan ke kolom S. Setelah kita memasukkan angka-angka ini ke kolom R, P, dan S, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menjumlahkan satuannya. Nah, dari angka yang sudah kita masukkan ke kolom tadi, coba diperhatikan anak-anak ya, yang kolom S yang Ustazah beri warna merah atau yang diberi lingkaran. Pada kolom S itu terdapat angka 5 dan angka 2. Jika 5 satuan ditambahkan dengan satuan menghasilkan 7 satuan, maka kita menuliskan angka 7 di kolom satuan, di lurusnya kolom S, di bawahnya. Nah, di situ diperhatikan ya. Sudah paham? Selanjutnya, setelah ini kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menjumlahkan puluhannya. Yang tadi kita sudah memasukkan kolom R, P, dan S. Selanjutnya menjumlahkan satuannya, sekarang kita menjumlahkan puluhannya. Diperhatikan yang Ustazah beri warna merah atau Ustazah beri lingkaran. Nah, pada kolom P terdapat angka 2 dan juga angka 5. Jika angka 20-an itu ditambahkan dengan 50-an menghasilkan 70-an, maka kita menuliskan angka 7 di lurusnya kolom P seperti berikut. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita memasuki ke langkah yang keempat atau langkah terakhir ya. Langkah terakhir ini menjumlahkan ratusannya. Setelah puluhan dan satuannya tadi kita jumlahkan, sekarang kita perhatikan yang warna merah atau kolom R yang Ustazah beri lingkaran. Di situ terdapat angka 1 dan angka 2. Jika 100-an itu dijumlahkan dengan 200-an menghasilkan 300-an, maka kita menuliskan angka 3 pada lurus dari kolom ratusan. Seperti itu di bawah. Nah, jadi kelereng yang dimiliki Ino sekarang jumlahnya ada 377 butir. Sampai sini paham ya?
Selanjutnya kita akan menggunakan cara bersusun panjang dari soal cerita milik Ino tadi. Kita masukkan dulu ke kolom RPS juga. Tapi di sini dijabarkan 125 itu sama dengan 1 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah 5 satuan. Sedangkan angka yang kedua, 252 itu sama dengan 2 ratusan ditambah 5 puluhan ditambah 2 satuan. Jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 300-an ditambah 7 puluhan ditambah 7 satuan. Jadi jika menggunakan cara bersusun panjang, 125 ditambah 252 hasilnya adalah 377. Nah ini contoh cara bersusun panjang yang kedua. Ada angka yang pertama 346. Jika dijabarkan 346 itu sama dengan 300-an ditambah 40-an ditambah 6 satuan. 346 ini kita jumlahkan dengan 27. 27 itu adalah sama dengan 2 puluhan dan ditambah 7 satuan. Maka hasilnya adalah 300-an ditambah 6 puluhan ditambah 13 satuan. 13 satuan ini sendiri terdiri dari 1 puluhan ditambah 3 satuan. Nah, karena itu ada 2 puluhan ya anak-anak, maka puluhan dan puluhan itu harus kita jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 300-an ditambah 7 puluhan ditambah 3 satuan. Sehingga 346 jika ditambahkan dengan 27 maka hasilnya 373. Sampai sini paham ya? Nah, demikian tadi video pembelajaran dari Ustazah. Untuk selanjutnya Ustazah akan kirimkan tugas tertulisnya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan ya. Selalu gunakan masker, jaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.